Pertanyaannya Mas, Pak Prabowo jenderal, tentara, Kopassus, pengalaman internasional banyak, kok mau-maunya disetiri Pak Jokowi kan? Apa, Tempo ini bakbik babiu hajar semua. Pertanyaannya adalah ada pengaruhnya nggak ke bisnis? Sangat. Kita ini sering diputus kontrak. Kita aja disebut anjing penjaga kan, harus mengawasi pemerintah. Nah, kalau beritanya kemudian dipoles, dan itu dibayar, ya tumpul berarti kan fungsi pengawasan. Ya Pak Prabowo kan tahu Bu Fafa, dia udah pegang itu, ya mungkin jadi pegangan. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas sedikit banyak tentang ujung pemerintahan Jokowi dengan salah seorang wartawan yang bertanggung jawab untuk kemudian memberi peringatan bahwa ya memang dari awal banyak hal yang bermasalah dari pemerintahan Jokowi ini. Dan di ujung ternyata memang kelihatannya tidak ada tanda-tanda membaik, bahkan berusaha untuk menutupi itu dengan berbagai macam cara sehingga kemudian biar kesannya exitnya jadi lebih manis gitu. Untuk itu kami perkenalkan tamu baru pertama kali ke Ruang Dialektika, Bung Bagja Hidayat. Iya. Makasih Bung. Tempo, media yang paling bertanggung jawab. Kalau saya merasa klaim itu nggak berlebihan, karena hampir nggak ada lagi kemudian apa ya, institusi yang itu punya kredibilitas, Iya. kemudian dipakai untuk mengawal. Karena kalau secara teori katanya media pers itu kan pilar keempat Iya, iya. demokrasi. Hari ini kemudian pilarnya tinggal satu doang gitu. Itu kan jadi mengkhawatirkan sekali. Makasih Bung sudah mau Iya, meluangkan terima kasih waktunya. atas undangannya. Kita mulai dengan yang kemarin agak rame itu. Heeh. Ya kalau di X sangat rame ya. Saya nggak tahu di platform yang lain, tapi Tempo kemudian membocorkan kalau ternyata Jokowi ini keluarnya mau bermanis-manis gitu. Iya. Sehingga kemudian perlu dipoles demikian rupa hingga kesan bahwa dia berjasa dan masyarakat Indonesia merasakan jasanya itu dan berterima kasih. Tapi itu kemudian ternyata diorkestrasi gitu. Menurut teman-teman Tempo itu kira-kira apa istilahnya? Menggambarkan apa dengan kemudian kenapa seorang pemimpin yang sudah selesai 10 tahun ini perlu kemudian memoles itu lagi? Iya, kalau ada orang melakukan A, kemudian A-nya itu ingin diakui sebagai A, pasti itu A-nya nggak bulat. Iya kan? Itu logika yang sangat sederhana aja. Sebetulnya Bung, kita dapat informasi tentang rencana memoles exit strateginya Pak Jokowi itu sudah 2 minggu yang lalu ya. Jadi maksudnya sebelum terbit itu 2 minggu yang lalu kita dengar-dengar ada tawaran ke media gitu. Nah, untuk memberitakan hal yang baik dari pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun. Tidak hanya 5 tahun loh, tapi 10 tahun. Sebagai sebuah legasi satu rezim gitu ya, Iya. satu rangkaian. Nah, kita pikir kan itu iklan aja. Kan kalau iklan sih wajar aja lah. Oh, semua orang juga mengiklan kan. Semua orang juga masang iklan untuk memuji dirinya sendiri gitu. Itu hal yang wajar. Tapi kemudian kita dengar bahwa itu operasinya ke media. Artinya ini ada yang serius. Apalagi kemudian makin ke sini makin kita dengar bahwa operasinya itu mau organik. Organik itu dalam arti bukan iklan, media memproduksi berita yang tentang hal positif dari pemerintahan Pak Jokowi, tetapi itu dibayar gitu. Nah ini Jadi kan dikesankan biar seolah-olah itu memang itu karena berita, iya. penilaian media itu memang bagus gitu ya. Ini kan nggak boleh ya. Itu kan namanya eee, apa ya, sensor memakai uang gitu. Kalau dulu zaman Pak Harto, zaman Orde Baru itu kan sensornya pakai telepon, ya kan? Ketika mau terbit, jangan terbit karena begini begitu. Telepon kemudian, medianya tidak, tidak menayangkan, berita itu. Dan mungkin waktu itu tidak ada uangnya. Uangnya tidak hari itu gitu, tapi dibayar dengan cara Atau yang takut lain. dibredel juga. Ah, kalau bandel dibredel gitu, diancam dengan bredel. Nah kalau ini lebih halus dan lebih membahayakan demokrasi tentu saja. Karena tadi seperti Bung bilang,
media itu kan pilar keempat yang harusnya mengawasi. Kita aja disebut anjing penjaga kan, harus mengawasi pemerintah, eksekutif dan legislatif sebagai 3 pilar yang lain. Nah, kalau beritanya kemudian dipoles, dan itu dibayar, ya tumpul berarti kan fungsi pengawasannya. Nah, ini, karena Tempo salah satu nilai yang kami ingin promosikan adalah, demokrasi yang benar gitu, maka alarm kita nyala nih, wah ini pasti ada usaha pemolesan citra ini. Nah, dengan begitu teman-teman mencari bahan. Nah, memang di tengah itu, karena di Tempo itu tim bisnis sama tim redaksi itu beda lantai. Itu yang kemarin juga rame di X kan, bahwa loh kok ternyata ada di berita Iya, teriak-teriak, tapi kok ternyata proposal ditolak, bocor alas bertindak. Keren banget itu artinya. Apa iya pelintirannya. iya iya. Itu gimana gimana Iya, sebenarnya yang terjadi gimana? iya, di Tempo itu kami sangat menjaga namanya firewall kan, pagar api itu atau garis api itu. Apa maksudnya? Maksudnya kerjaan tim bisnis itu tidak boleh nyampur dengan, tim redaksi. Saya wakil pemimpin redaksi itu tidak pernah tahu, Mhm. apa namanya, apa kerjaan tim bisnis, siapa kliennya, mereka punya kerjaan apa, itu tidak pernah. Menawarkan kemana ini? Menawarkan ke mana kami tidak pernah tahu. Nah, rupanya mereka ini ya dengan kenalan berbagai, apa namanya, pejabat humas di tiap kementerian, ya mereka kan biasa ketemu ngopi-ngopi, ketemu ngobrol, dan di situ ada, apa namanya, tawaran, apa, "Kita mau ada kerjaan nih, silakan kirim penawarannya," gitu. Dan itu hal yang lumrah sebelumnya, artinya Iya, ya. itu tiap, hari ya mereka mengerjakan itu kan. Maksudnya tiap hari mereka ketemu dengan, apa, humas perusahaan, ketemu dengan humas, Pemerintah. kementerian, ketemu dengan lembaga negara. Itu hal yang biasa habis ngopi-ngopi kemudian disusul dengan, apa namanya, penawaran-penawaran. Namanya juga bisnis kan. Nah, rupanya surat mereka kirim tanggal 20 September itu tidak pernah dibalas. Itu kenapa muncul surat tanggal 11 Oktober. Itu kan yang dipersoalkan di medsos kemudian ya. Kalau Bung Bagja tadi bilang sudah dengar 2 minggu yang lalu, berarti sebenarnya itu sudah lebih Sudah dari 2 minggu ya? sudah Sudah sudah. hampir 1 bulan ya Iya, berarti? redaksi yang terima. Yang tahu Ya kalau yang 2 minggu itu ya? tapi kan orang bisnis pasti tidak tahu lah, apa namanya, karena di redaksi kan rapatnya juga sendiri tuh, lantainya juga beda, kita lantai Nggak ada 4, urusan lah nggak itu. ada urusan. Jadi kalau bisnis as usual aja mereka jalan gitu. Nah kemudian, surat ke wakil menteri komunikasi kan, ke Nejar Patria. Nejar Patria tuh wartawan Nah, Tempo itu dulu. juga kan yang jadi kayak dihubung-hubungkan lagi gitu loh. Wah, ini mantan bosnya dulu, Anda sekarang di sini. Itu tidak pernah ditanggapin surat itu. Sampai kemudian, apa, diarahkan tuh, jangan ke Pak Wamen, tapi ke Pak Dirjen, ke siapa, Prabu Revolusi Ya kan. ya. Karena itulah muncul surat Yang kedua. yang kedua Oktober, sementara redaksi kan jalan terus, dengan, apa, jalannya sendiri gitu. Saya ingat dalam sebuah rapat, kan penentuan, apa namanya, jadi updating rapat redaksi itu hampir tiap hari, tapi usulan tentang memoles operasi itu udah ya 2 minggu itulah. Jadi udah ada renggang-renggang, kemudian diusulkan. Tapi kan waktu itu informasinya masih sangat terbatas, Ya sehingga ya. saya bilang ini kalau, apa, di rapat itu saya bilang kalau ini tebal bahannya, ini bisa calon laporan utama. Biasalah itu di rapat kan seperti itu, supaya memompa semangat teman-teman. Nah, rupanya kami menyiapkan itu, ini karena dibocorkan oleh Kominfo, jadi saya tahu sekarang bahwa tim bisnis menawarkan itu. Nah, dengan, apa namanya, tidak pernah dibalas itu surat, sampai dibalas setelah, majalah Tempo versi digital terbit pada hari Minggu. Jadi Jadi ada sebentar, biar clear. mhm Jadi waktu redaksi memutuskan 2 minggu yang lalu itu mhm mau ada rencana untuk membahas tema mhm, ini, itu nggak otomatis tim bisnis ini tahu kalau ada. udah pasti nggak tahu, Mas. Orang saya nggak pernah lapor ke tim bisnis dan tim Enggak, bisnis soalnya yang beredar tuh ini satu kantor, satu perusahaan, masa ya nggak saling tahu gitu loh kalau ini apa, di dapur ini lagi masak apa. iya, di Tempo itu, eee, ada lini bisnis, lini redaksi. Kemudian di atasnya tuh ada yang memimpin keduanya, itu namanya direktur utama. Walaupun direktur utama itu lebih cenderung ke bisnis, karena dia urusan manajemen. Dia sendiri bahkan tidak boleh cawe-cawe urusan redaksi. Urusan redaksi itu urusan urusan saya nih, yang jadi penanggung jawab di redaksi itu. Nah,
Di dalam rapat-rapat manajemen, ada tim bisnis di situ melaporkan, itu laporannya nggak detail, "Kami lagi proposal ke sini," nggak begitu, nggak ada. Laporannya ini aja laporan keuangan yang 4 itu, apa, cash flow, kemudian neraca gitu untuk melihat, apa namanya, minggu depan kita bisa bayar gaji apa enggak gitu kan. Sehingga ini lagi bersurat ke Kemenfo itu sama Nggak ada yang tahu, dirut aja pasti nggak tahu gitu, karena itu urusan, manajer kan, kan yang menulis surat juga manajer. Karena memang yang dilaporkan itu billing-billing-nya aja. Jadi yang ujungnya aja gitu, dirut mah taunya, apa namanya, ini pendapatan sekian sampai minggu kedua, ketiga, sampai bulan Oktober di bulan 10. Ini pengeluarannya segini. Kita masih apa, kurang nih untuk mhm, menutup ini mhm, nanti, apa, tabungan kita berapa. Gitu-gitu aja. Itu rapat, apa, tiap hari Selasa ya di direksi itu. Yang saya tahu begitu dan tidak pernah membahas detail karena itu urusan sangat, di level menengah gitu. mhm. Artinya apa? Tadi, saya aja baru tahu ada surat itu setelah dibocorkan Kementerian Komunikasi Nah, enggak, ini juga di itu. jadi pertanyaan juga yang di Mhm, X itu, ketika redaksi sudah memutuskan itu kan mhm, akan menugaskan berbagai macam iya wartawan untuk iya iya, menelusuri. Kenapa kemudian, salah satu mhm. proses investigasinya itu tidak dilakukan dulu ke diri sendiri? Ada nggak sih sebenarnya Oh penawaran yang enggak, ketika mau terbit, iya, nah itu kan makin tadi saya bilang, informasi masih terbatas waktu oh awal-awal. oke, Begitu kita udah deadline nih kayak hari sekarang hari Kamis, itu udah mulai mencium, wah ini dapat angkanya, mhm, untuk media itu berapa, untuk, koran iya ini iya iya berapa, iya. koran itu kita dapat infonya. Nah, karena itu begitu rapat checking, eee, saya tanya, "Eh, jangan-jangan kita ditawarin?" Iya kan, nggak karena di beritanya sendiri yang Iya, tertulis, heeh, sama teman-teman apa, Bocor Halus itu heeh. juga, disampaikan gitu kan Iya, bahwa ada memang kemudian ditanya kan, si penulisnya nanya mmm, kepada, apa namanya, AE namanya iya lah ya, iya, akun eksekutif, kemudian sama bosnya gitu, mhm "Kita dapat tawaran nggak?" mhm. "Tawaran apaan?" "Itu yang, memoles citra Jokowi." "Entar Berapa itu? dicek." Oh, dicek, cek 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 cek, ternyata ada. Ternyata ada. Wah, ada, kita terima nggak? Sampai saya Mas, itu banyak saksinya, di grup sebelum cetak itu Mhm malam-malam, saya mhm. bilang, "Pastikan kita tidak menerima iklan dari Kominfo." Saya bilang gitu. Itu ada manajemen semua ya, bos-bos gitu loh. Karena kalau itu kita terima, itu apa, ya runtuh semua ini saya kan udah memantau isi majalahnya kan, wah kan seperti yang kita baca lah. Nah, kemudian si manajemen bilang, "Tidak ada." "Yakin ya?" Saya bilang, "Saya, apa, harus dijamin ini 100% tidak ada," dia bilang. "Oke." Saya tanya kan ke redaksi, kan belum selesai tuh nulisnya. Ini kalian pastikan deh, pastikan ini ke tim iklan, apa kita tidak memuat iklan di edisi yang sama?" Wah, ditanyalah, ternyata ada cerita yang itu kan, bahwa kita ditawari. Nah, Iya iya. ditawari itu, kemudian karena mintanya organik tadi, berita berbayar, maka, apa namanya, ditolak. Pertanyaannya adalah, kalau mintanya tidak organik Gimana? diterima nggak? Iya kan? Diterima apa enggak? Kan disebutkan di keterangan yang 4 poin itu, sepanjang pembaca tahu bahwa itu adalah editorial, itu iklan, tidak masalah. Nggak masalah. Karena itu kan tidak menyalahi kode etik jurnalistik, tidak ada hal yang dilanggar gitu. Dan pernah nggak Tempo mengalami seperti itu? Sering Mas, Memberitakan sesuatu entity misalnya sering bisnis atau apa, ternyata sering bisnis itu memasang iklan di sering. Saya nih misalnya, investigasi food estate yang di Gunung Mas itu. Wah, udah temuannya udah ini selama 6 bulan apa 3 bulan, 4 bulan lah. Lalu orang Kementerian Pertahanan kan tahu, karena kita udah kirim surat ke Pak Prabowo, kirim surat ke semua pejabat di Kementerian Pertahanan untuk konfirmasi. berita Mereka ya, yang untuk beritanya ya, kebutuhan berita beritanya, ya? yang mereka tidak tahu kapan kita terbit. Mmm. Nah, setelah kita kirim surat Dan konfirmasi, tone-nya kita gimana wawancara, kira-kira gitu kan? Nggak bakal kita tahu tone-nya kita gimana. kita apa, surat konfirmasi, mereka rupanya mendekati tim iklan. Tim iklan sekali lagi tidak tahu kita mau nerbitin ini dan kapan waktunya, itu tidak tahu. Mereka apa, kementerian bilang, "Kita mau pasang iklan ya." Tentang food estate. Oh ya mereka terima dong. Dilalah Mas, begitu liputan saya terbit, ini terbit juga. Di edisi yang sama? Dia disiang-siang, di internal ribut. Di internal ribut lalu ada yang bilang, "Loh justru dengan begini firewall-nya berjalan." Akan jadi masalah kalau
liputan ini beritanya terbit, beritanya lalu ternyata ini gitu ya ternyata. enggak, liputannya terbit Heeh. hari ini, lalu besoknya baru ada iklan. Oh, Itu oke. namanya UD kan, ujung-ujungnya duit Jadi gitu. japrem itu Ngegebuk ya. dulu japrem, ngegebuk dulu baru minta duit. Nah, itu bareng. Ini baru kemarin yang liputan Food Estate Papua. Liputan Food Estate Papua terbit tanggal 22. Nanti kalau bisa ditayangkan covernya itu, yang Haji Isam di Papua itu, Oh iya. yang 3 juta hektar, itu terbit tanggal 22 edisi digitalnya. Mengimpor 500 ekskavator. Ah, kemudian tiba-tiba ada iklan Info Tempo yang berita tapi iklan ya, dan itu disebutkan di situ Info Tempo, Imporial lah. Jadi informasi advertorial ya, apa namanya, berita iklan gitu. Tapi jelas itu bukan berita Jelas, dan iya, karena itu Imporial ditaruhnya di situ. Itu bilang membantah seluruh liputan ini. Nah, bisa dicek nanti di webnya, itu kemudian diputuskan dicabut iklan itu. Tayang baru beberapa jam, redaksi protes, "Wah, kok begini begini begini." Akhirnya si bagian iklan, menyadari kesalahannya, mereka cabut. mhm. Bisa dibaca itu ada keterangannya bahwa iklan ini dicabut karena bertolak belakang dengan temuan redaksi, kira-kira gitu loh. Nggak, yang perlu mungkin memang kita pastikan ke pemirsa itu bahwa memang 2 hal ini, 2 kompartemen yang Mhm, terpisah kan gitu kan, sangat terpisah bahwa dan tidak tidak bisa ada saling intip. saling ngintip, apalagi mempengaruhi gitu kan, ngintip aja enggak Nggak gitu kan. boleh. Karena kemudian ya mudah-mudahan ini menjadi semacam ruang yang untuk bisa dipakai untuk meyakinkan bahwa yang disampaikan Tempo itu memang tidak ada kaitannya dengan Kan kepentingan-kepentingan. tadi Masnya bilang, Tempo ini bakbik babi ngahajar semua. Itu kan bikin, pertanyaannya adalah ada pengaruhnya nggak ke bisnis? Sangat. Kita ini sering diputus kontrak. Jadi kita lagi kerja sama, Udah dikasih iklan, nggak tahu diri gitu. ya karena memang firewall-nya berjalan gitu. Kita tidak tahu dengan siapa tim bisnis itu menjalin kontrak. Waktu kita ribut sama Pak Erick Thohir, yang bocor alus, yang PSSI itu kan dampaknya beberapa kontrak diputus tengah jalan. Dulu saya ingat karena saya yang mengalaminya. Tapi, itu tidak pernah dikasih tahu pas hari itu. Saya mengalaminya dulu waktu saya investigasi tentang BJB. Jadi ada uang BJB 500 miliar dipakai buat gedung, gedungnya nggak ada. Nah, waktu zaman gubernurnya Pak Aher waktu itu. Ya terbit Ternyata ada iklan dari Bang Jabar. terbit, ya saya sih sebagai redaksi nggak tahu. Begitu raker, raker itu kan akhir tahun ya, manajemen, mengumumkan bahwa pendapatan kita berkurang segini, karena iklan BJB diputus kontraknya tengah jalan. Gara-gara kalian ini. Tapi enggak Mas, manajemen tidak pernah bilang gara-gara kalian. Oh gitu ya. Manajemen selalu bilang, "Ini harga yang kita bayar." Oh, oke oke. Artinya memang disadari bahwa bagian dari resiko Risikonya media begitu. yang kritis yang itu akan muncul resiko-resiko seperti itu. Risikonya begitu. Jadi, misalnya BUMN sekarang. BUMN kan, ya tadi, kita, dispute dengan Pak Erik, ya manajemen BUMN menarik diri semua kan. Jangan sampai ketahuan kita berteman sama Tempo gitu. Ini udah ngajar bos saya. Bisa karirnya bisa tamat kan. Enggak, mudah-mudahan juga ini bisa memberi penjelasan bahwa Mhm. pattern seperti ini bukan hal yang baru gitu kan, Wah terjadi itu udah lama lah itu. dialami oleh Tempo sehingga Mhm. kemudian kita juga jadi sadar tentang besarnya biaya yang harus Iya kita keluarkan sebagai society gitu iya ya untuk iya. kalau kondisi yang seperti ini terus terjadi, media yang kritis kemudian dalam tanda petik bisa dihajar dari sisi itu, Nah sebenarnya kan ya rugi kita semua nah, juga. itu harusnya kan ada kesadaran ya Mhm. dari politikus, dari pemerintah bahwa, kita dalam alam demokrasi ini membutuhkan media, media untuk mengawasi mereka. Karena itu, birokrasi mestinya jangan diintervensi untuk, ya menjalin kerjasama. Walaupun rasanya hanya di kita loh, media pemerintah spend uang untuk, iklan di media itu hanya di kita, kayak di negara lain kayaknya nggak ada deh. Ra rasanya memang bentuk yang paling gampang untuk Iya. oke, kita coba kemudian kembali ke tema Mmm, apa, liputan yang minggu ya, lalu itu. Bahwa kemudian sebegitu besarnya mmm, katakanlah
nilai apa tingkat kepuasan publik itu ternyata tidak cukup untuk menjadi semacam ya bekal lah untuk Iya, kemudian seorang Jokowi ini untuk menyelesaikan. Saya nggak suka pakai istilah lengser karena ini tidak dipaksa oleh iya, iya, siapapun. iya, iya. Ini kan undang-undang memang. Pensiun aja kan? Udah pensiun aja gitu loh. Udah waktunya Waktunya. memang gitu loh. Artinya tidak ada upaya lebih untuk Iya, kemudian menurunkan dia karena mhm, memang bagian dari sistemnya memang seperti itu. Nah, apa yang kemudian mendorong orang yang tingkat ininya sebegitu tinggi mhm, dan katanya itu objektif dilakukan berbagai macam lembaga mhm. survei, tapi ternyata masih butuh untuk kemudian Ya artinya pertanyaannya berarti nggak objektif dong yang survei-survei kepuasan itu. nanti Ya nanti kita dimarahin Persepi kalau misalnya bilang. enggak maksudnya kan mestinya dengan, tingkat kepuasan 80% Pak Jokowi harusnya confident dong. Makanya Confident nggak usah lagi ada proyek-proyek memoles. Kan kalau dari ceritanya di laporan utama itu kan atas permintaan Pak Jokowi sendiri kepada kepala kantor komunikasi dan apa, Kementerian Komunikasi kan untuk, apa namanya, menyebar seluruh mengorkestrasi lah. mengorkestrasi, apa namanya, apa yang berhasil atau apa yang positif di zamannya Pak Jokowi gitu. Sehingga ya ini aneh aja gitu. Udah apa, approval rating-nya tinggi, mengapa masih perlu legitimasi gitu, ya kan? Itu kan aneh aja. Nggak, kalau selain kesimpulan bahwa ternyata memang faktanya di lapangan nggak setinggi itu, Mhm. mungkin nggak bisa ditarik bahwa ada kepentingan yang lain sehingga dalam tanda petik seolah-olah ini mau turun kok malah kampanye lagi gitu. Ya kan itu udah kita baca dari sejak Pak Jokowi mengatakan bahwa saya akan cawe-cawe dalam pemilihan presiden kan. Ya artinya tetapi kan ini kan jauh sebelumnya juga ada apa, usaha untuk memperpanjang, periode, ada usaha atau apa namanya, memperpanjang masa jabatan presiden gitu. Nambah 2 tahun Nambah juga. 2 tahun, nambah 1 periode gitu. Itu kan bisa kita bacalah sebagai gelagat Pak Jokowi ini, apa namanya, belum rela untuk meninggalkan periodenya gitu. Sehingga, eee, karena dia belum rela maka ya dia harus terus berkuasa. Nah dalam analisis-analisis di editorial Tempo kan, ini kenapa sih kok Pak Jokowi segini amat gitu, Mhm, apa, sebagai, apa namanya, pemimpin Indonesia, rasanya tidak ada pemimpin yang lain yang sebegitu bertahan terhadap oh, ini ya. sebegitu ingin bertahan gitu. Ya, mungkin ada yang disembunyikan kita tidak tahu, atau ini aja comfort zone aja, Mas. Maksudnya sudah nyaman jadi presiden, oh ternyata jadi presiden tuh enak gitu. Sehingga ya pengen terus deh gitu dengan berbagai cara akhirnya. Nah, berbagai cara akhirnya itulah yang membuat dia hard landing kan. Membuat dia kemudian apa namanya, mengakali semua hal untuk bisa mengakomodasi keinginannya terus berkuasa itu. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah eh, mengapa ini apa mengapa Pak Jokowi memoles citra di akhir ya karena dia ingin tetap populer. Dengan popularitas itu, maka itu jadi alat dia untuk bergain politik, iya kan? Pak Jokowi nggak punya partai, Pak. Pak Jokowi bukan, apa, dia bukan Oligarki bisnis gitu ya. oligarki bisnis, dia pengusaha biasa-biasa saja. Dia bukan tentara, dia bukan, apa, yang punya senjata untuk bisa bergain politik gitu. Mhm, mhm. Yang dia punya adalah relawan kan. Relawan itulah yang dia jadi senjata selama ini buat dia untuk bergain dengan apa namanya, kekuasaan, dengan apa, partai-partai. Saya punya, relawan loh, kalau relawan saya gerakin, untuk memilih Anda, itu Anda bisa jadi penguasa gitu. Saya punya relawan loh, saya masih populer sehingga, kalau Anda mendompleng popularitas saya, Anda akan popularitasnya akan tinggi. Mungkin begitu dalam pikiran Pak Jokowi kan, yang bisa kita raba sekarang. Saya tidak tahu hal-hal lain. Kayaknya itu terkonfirmasi kemarin ketika Prabowo mulai mengundang apa, Menteri-menteri. kandidat-kandidat menteri Mhm, dan wamen dan kepala badan itu. Kalau dari hitungan saya mungkin itu sekitar ada 18-an itu yang Pak Jokowi. menterinya Pak Jokowi. Terlepas bahwa memang Prabowo sendiri dari awal beberapa kali Iya, menyampaikan kalau iya, dia akan memakai keberlanjutan menterinya kan. ke Mhm. keberlanjutan dan sebagainya, tetapi ya, guyonannya di X itu ini kabinet second gitu ya. Artinya ketika kabinet Yang pemerintahan baru yang ternyata masih dijanjikan kan banyak itu. banyak yang orang-orang yang lama dengan ini. Mmm, Nah, kira-kira apakah ini kemudian bentuk ya tadi konfirmasi bahwa memang Jokowi masih dalam tanda petik berpengaruh, masih masih relevan dalam proses transisi politik ini? Karena kalau sebelum-sebelumnya kita kan mengalami proses transisi yang kayaknya terputus memang kan iya, iya. dari, Mhm, Megawati ke SBY, mhm.
maupun dari SBY SBY dari ke ke Jokowi. Jokowi itu kan semacam dua kepentingan politik yang Mhm. terpisah gitu loh. Ada semacam clear cut bahwa ini pemerintahan baru, dan sekarang dengan kondisi yang seperti ini kan masih ya 18 dari Iya, 49. pertanyaannya Mas, Pak Prabowo jenderal tentara, Kopassus, pengalaman internasional banyak, kok mau-maunya disetiri Pak Jokowi kan? Ya artinya ada apa sih ini? Kok Pak Prabowo yang begitu, apa ya, ingin menjadikan Indonesia sebagai macan Asia, ingin menjadikan Indonesia berjaya gitu, kok, masih mau di tanda kutip "dikendalikan" oleh Pak Jokowi yang punya banyak catatan, seperti liputan-liputan Tempo itu, apa, ada Nawadosa, ada macam-macam kan, yang itu bisa menjadi bebannya dia loh. Misalnya misalnya cawe-cawe Pak Jokowi, menjadikan anaknya wakil presiden, itu dunia internasional akan bilang apa terhadap Pak Prabowo yang kok diem aja gitu hukum diakal-akalin begitu. Kemudian, demokrasinya cedera gara-gara penguasanya ikut cawe-cawe gitu. Eee, Kemudian ekonomi investasi naik angkanya, tapi kan itu tidak menetes menjadi lapangan pekerjaan. Karena investasi naik itu ditopang oleh sumber daya alam ekstraktif dan, migas ya. Dan migasnya pun Mas, itu hanya berhenti di smelter, yang disebut hilirisasi, sebetulnya hilirisasinya ada di Cina, iya kan? Iya, Karena Cina yang mendapatkan, apa namanya kami pernah ngundang Bung Faisal Basri ah, 2 kali, dikupas habis itu. heeh, Wah, ternyata mulai dari investornya, apa, modal banknya, dari sana? sampai ini dari sana semua. Ada penambahan memang, tapi penambahannya maksudnya ke sana semua gitu. Hilirisasinya di sana gitu, bukan Hilirisasinya di kita sana. hanya mentok di smelter. Iya, Akibatnya apa? Ya tadi, kelas menengah turun, apa, pengangguran banyak, daya beli menurun. daya beli menurun, terus kemudian pekerjaan informal makin banyak. Artinya kan pekerjaan informal, keluar orang dari sektor formal. Sektor formal itu kan kita dapat kepastian gaji bulanan, yang informal kan serabutan aja. Gig ekonomi yang kita sebut dengan istilah mentereng itu. Deindustrialisasi ya, Nah, gara-gara deindustrialisasi itu ya. akibatnya kan begitu, deindustrialisasi dini, karena harusnya kan industrialisasi di hulu tuh mendorong industrialisasi di bawah, sementara industrialisasi di bawahnya tidak, tidak kompetitif karena ya kalah sama impor kan. Sekarang thrifting di mana-mana, akibatnya industri manufaktur yang menyerap begitu banyak pekerjaan, bangkrut, Mhm, mhm. startup pada bangkrut, industri-industri yang padat karya itu, eee, Tekstil, tekstil kan bangkrut, ya, industri kaos kaki lah Mas. Kaos kaki, celana dalam itu iya, bangkrut. Karena apa? Karena ada keran impornya dibuka gitu. Bahkan batik diimpor sekarang. Kan gila. lebih murah dari Cina batiknya itu. Pasti lebih murah dari kita lah, Mhm, karena kita kan jadi budaya, tradisi ya, batik kan dibagus-bagusin gitu. Kalau di sana kan pakai mesin aja bisa jadi murah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tidak kompetitif lagi di kita. Nah, itu kan catatan-catatan yang mestinya membuat Pak Prabowo aware. Kalau ini dia melekatkan diri pada, Pak Jokowi, sudah mah anaknya melekat di dalam kabinetnya sebagai wakil warisan jeleknya presiden, ya juga kan? Nah ini kena ke dia dia. masih mau, apa, meneruskan warisan yang tidak baiknya Iya, gitu. karena bayangan saya kemarin bahasa keberlanjutan itu kan murni untuk semacam daya tarik, daya jual ketika proses pemilu aja, proses Iya, dia harus terpilih, maka dia harus merayu katakanlah basis pendukungnya Jokowi. kita Harusnya menyangkanya ketika begitu. ketika terpilih kan mestinya Iya, sudah kita punya ini. menyangkanya begitu, Pak. Kita menyangkanya, wah ini Pak Prabowo mau ini aja, mau dapat gain, apa namanya, popularitas Pak Jokowi. Dalam pemilu is oke lah. Iya, ya karena Prabowo kan pernah katakanlah kalau tahu bener basisnya Prabowo kayaknya nggak masuk akal menggandeng Rizik Sihab misalnya ya, Iya, FPI dan sebagainya itu kan. heeh, Tapi kan kepentingan pertarungan elektoral ya, itu iya. sah-sah aja gitu. Iya, sah aja. Nah, Tapi sekarang ketika, apa namanya, orang-orang Pak Jokowi, menteri-menteri kepercayaan Pak Jokowi masih ada di kabinet Pak Prabowo, oh berarti Pak Prabowo itu tidak sekedar gimik kemarin ngomong keberlanjutan. Ya memang dia ada jadi, apa namanya, terkendali oleh Pak Jokowi gitu. kira-kira apa terusan Bung itu, Bung? Kalau tidak ada semacam alasan formal, alasan logis yang seorang dengan kapasitas Prabowo dan secara formal hari Mhm, ini dia sudah legal sebagai presiden elek gitu ya, nggak ada lagi mhm. proses yang kira-kira bisa dipakai. Ini Kan harus tetap ada penelitian yang sangat serius untuk itu.
jadi agenda PR-nya untuk ini, Iya. PR untuk redaksi Tempo untuk liputan-liputan Karena berikutnya, Mas. nggak ada hal yang logik kan, yang misalnya begini, Pak Pak Prabowo itu begitu dia setelah dilantik 20 Oktober, masuk 1 Januari, dia si utang 800 triliun, itu harus dibayar. Akibatnya apa? Program-program andalan dia, makan siang gratis, hilirisasi, swasembada pangan, Ya, itu bisa terganggu. ruang fiskalnya jadi Ruang sempit fiskalnya sekali. jadi menyempit Ya, kan. Nah, dengan ruang fiskal yang menyempit mestinya kan, waduh ini harus diubah, apa namanya, harus diubah, strategi ekonominya tidak begini lagi gitu. Tidak seperti Pak Jokowi yang, mengandalkan investor, lalu ujungnya adalah beban anggaran juga gitu yang dipakai. Mercusuar, infrastruktur bagus, ini, kereta cepat, oke oke oke, tapi kalau ujungnya pakai utang ya kita sendiri yang jadi kelabakan kan, ya BUMN karya kan pada 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 bangkrut bangkrut semua akibat sekarang. menjalankan penugasan Jadi Pak sangat Jokowi. paradoks ketika katanya infrastruktur berkembang pesat, Mmm, maka ya harusnya kan perusahaan yang paling teruntungkan dengan proses ini BUMN kan kan? BUMN karya gitu kan. Lah ini kereta cepat aja kan masih disubsidi dan itu kemarin Pak Jokowi sendiri yang bilang itu rugi kan. Ya artinya, ada yang keliru gitu dari strategi ekonomi Pak Jokowi. Mhm, Strategi ekonomi yang industri ekstraktif tadi itu, sure dengan sumber daya alam yang melimpah dan seterusnya, kemudian, memakai cara, top down, menghadirkan investor dan seterusnya, tapi investornya hanya di iya, hulu aja. Akibatnya apa? Begitu industri hulu, yang terdampak adalah masyarakat lokal, pasti lingkungan pasti. sosial. Lingkungan, padahal kita sekarang sedang menghadapi krisis iklim. Dan dunia sekarang sedang ngomongin, triple planetary crisis. Mhm, Jadi 3 krisis mhm planet mhm ini, mhm, perubahan iklim, polusi, dan kehilangan kan, biodiversity kan. iya. Nah, orang lain udah ngomongin 3 Pak. Kita baru ngomongin perubahan iklim aja nih. Dan perubahan iklim itu jadi ribet karena kan perubahan iklim tuh 2 ininya, caranya. Satu kurangi emisinya dengan berganti ke transisi energi, yang kedua tingkatkan penyerapannya. Penyerapannya dengan apa? Ya Hutan. hutannya dicegah supaya tidak Iya. deforestasi, hutannya tidak, gundul dan seterusnya. Ini hutan dipakai butet, itu Nah, dipakai hutan pakai bulldozer, hutan tambang di batu bara, dipakai kelas sawit. artinya kan yang kita janjikan dalam nationally determined contribution ke PBB itu, ya jadinya omong kosong aja kan. Kita targetnya agresif naik terus, tapi cara pembangunan kita bertolak belakang dengan apa yang kita janjikan ke dunia internasional. Dengan kondisi yang seperti itu, berbagai macam PR-PR dan sebagainya yang harusnya ya jelas Mmm, kalau hanya dari baca liputan awal dosanya Jokowi itu aja mmm, sebenarnya sudah sangat jelas hampir tidak terbantah kan ada mmm. 18 PR-PR. Dari nawacita Iya, jadi makanya nawadosa. dari nawacita jadi nawadosa, itu kan kurang ajar sekali. Di ujung-ujung kalau kesimpulan ininya kan apa, suul khotimah ya, sudah dikasih Jelek itu di ya. ujung. Nah, tapi kemudian kemarin kita sudah dipertontonkan parade calon-calon pejabat baru ini. Iya. Kalau dari perspektifnya Bung Bagja menanggapi itu, mereka komposisi ini kalau kabinet gemoy 49 kementerian dan lembaga ini, apakah mungkin untuk menyelesaikan berbagai macam sekilas saja, kita belum ngomong Lah ke justru jadi masing-masing masalah kan, persoalannya. Mas. Harusnya kan dengan, menyelesaikan tadi warisan masalah Iya, tadi itu, yang tadi kita sebutkan itu, harusnya kan kabinet lebih lincah, ya kan, lebih lean gitu, lebih langsing. Nah, tapi mungkin karena Pak Prabowo sudah menjanjikan di kampanyenya gemoy, kabinet juga gemoy. Masalahnya kabinet gemoynya itu juga makin, mengundang tanda tanya, karena yang kita lihat, para menteri yang diundang ke Hambalang dan diwawancara oleh Pak Prabowo tuh orang-orang yang punya, track record yang, tidak clear gitu. Misalnya, Pak Bahlil kan, Pak Bahlil orang kepercayaannya Jokowi. Kita pikir kalau Pak Prabowo mau memperbaiki, investasi dengan Pak Bahlil yang seperti itu, yang, tabrak aja aturan, kalau nabrak jangan ketahuan. Itu kan, apa ya, orang lain gimana melihat itu gitu. ya paradoks tadi kan, Ya paradoks kan. Dan dengan keinginannya apa, tapi heeh, kemudian caranya untuk mencapai ke sana. satu udah mah gemoy, kedua kompetensinya juga
diragukan gitu. Pak Prabowo akan di awal-awal kan mau bilang kabinet Zaken ahli, zaken. zakon zakon gitu. Tapi begitu kita lihat, nah ini bukan zakon kan, itu isinya 80% politisi, ya kan, dan kita tahu politisi itu kan bukan, eee, pikirannya adalah pikiran kepentingan kan, bagaimana mengamankan kepentingan saya, bagaimana mentransaksikan kepentingan, bagaimana mengkomunikasikan kepentingan, bukan pikiran teknokrat gitu seperti para ahli. Iya Kalau para ahli ya seperti Pak Faisal iya Basri lah, iya iya. almarhum itu kan ketika ngomong dia selalu berpikir ada kepentingan publik yang lebih besar yang harus dipikirkan ketika mau bikin kebijakan. Dan kita teryakinkan dengan kepakarannya juga kan Nah, ketika jadi tenang, lah ini kok, nah itulah kenapa majalah Tempo kemarin nulis satu kolom, mengapa tidak ada sentimen positif dari pasar terhadap terhadap komposisi Pak yang baru. Prabowo. Ini pasar nggak bereaksi, Mas. Nggak, biasanya kan dulu ketika orang dipanggil apa, wah pasar langsung naik turun kan. Karena memang, persepsi dari, orang itu kan menggerakkan mereka di pasar kan. Nah dengan persepsi itulah yang membentuk gejolak pasar. Nah sekarang adem-adem aja. Saya Saya itu nggak tahu itu saya itu adem-adem. ngalamin juga. Jadi seberapa pun katakanlah misalnya, ya pemerintahan baru itu business as usual gitu, Hmm, tapi beberapa kali kita transisi pemerintahan, bahkan transisi, masuk ke periode kedua aja iya, Presiden Jokowi itu, hmm. saya masih ada semacam excited ketika misalnya sektor pendidikan ngundang gandeng Nabil Nadiem apa, Makarim. Nadiem Makarim Hmm. misalnya. Wah ini bakal diselesaikan dengan persepsi yang agak-agak out of the box gitu ya. Jadi excited publik untuk Ada kemudian harapan lah. iya, taruhlah kita belum Hmm, tahu persis, hmm, program-programnya, iya, tapi ngelihat dari sosok yang diajak iya, misalnya di periode pertama kita lihat ada Pak Jonan misalnya yang iya, iya, sukses di kereta api, hmm, bayangannya ketika ditarik ke Kementerian perhubungan, nangani perhubungan itu hmm, akan, oh iya, berarti yang bagus nanti nggak cuma kereta api hmm. tapi seluruhnya. Atau Bu Susi Bu misalnya yang Susi ya, kita tahu hmm, background-nya hmm, yang hmm, hmm, sangat hmm, bagus itu hmm, akan sangat berpihak ke nelayan. hmm. Kita belum tahu persis pun hanya dengan sosoknya itu sudah Kan ada semacam keyakinan dan persepsi itu iya. membuat kita tenang kan? Dan ini rasanya yang kemarin parade 2 hari itu fashion show untuk yang itu kita hanya dipertontonkan oleh orang-orang yang senang karena mau masuk ke Iya, circle kekuasaan aja gitu. Nah ini Tempo itu kalau dia, teman-teman di Tempo kira-kira itu pertanyaannya, mengapa Pak Prabowo itu tidak seperti yang kita bayangkan 2014, 2019, yang garang gitu. sebagai sosok di luar sistem gitu ya. Nah, sosok di luar sistem yang waktu debat itu bocor 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 gitu. Kan yang kita harapkan dari Pak Prabowo, satu menutup bocornya dulu seperti karena dia sudah tahu kan ada bocor-bocor. Sehingga bocor-bocornya itu akan dialihkan untuk membiayai pembangunan. Mhm mhm. Dan untuk bisa menutup bocor tentu saja harus teknokrat kan, bukan politisi gitu yang pengelola pemerintahan ini. Karena tadi begitu politisi yang di kepalanya adalah kepentingan, Pak. Bagaimanapun apalagi di kita ya dengan, sistem elektoral yang sangat terbuka begini kan, politis itu sangat, membutuhkan biaya sangat besar. Indonesia ini 17.000 pulau gitu, Mhm. untuk bisa dapatkan suara, itu kan ada biayanya dan biayanya sangat besar. Bukan hanya, money politik ya, tapi untuk ongkosnya ke sana kampanye, membentuk tim itu kan sangat besar sekali dan Mhm itu butuh mhm. biaya. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi transaksi Ya. kepentingan di situ. Nah, apalagi Sudah diijon duluan gitu kan. apalagi di kita kan ada oligarki lah, ada pengusaha-pengusaha yang ya memang memanfaatkan politik untuk, Peng peng mempengaruhi peng peng kalau kebijakan. Nah, istilahnya gitu. pengusaha dan penguasa. Penguasa pengusaha yang ngatur masalah ESDM tapi punya kepentingan di tambang gitu Nah, kan. Pak Bahlil kemarin waktu kita tulis kan, dia cabut-cabut semua perusahaan tambang, perusahaan ini, yang tidak, Iya, IUK-nya di ini loh. beroperasi. Lah dia punya perusahaan yang tidak beroperasi tapi nggak Nggak dicabut cabut. gitu. Itu kan konflik kepentingan yang sangat besar. Nah, kalau Pak Prabowo ingin menjadikan Indonesia macan Asia, Pak Prabowo ingin menunjukkan Indonesia sebagai negara besar yang berjaya kembali gitu seperti yang dia bayangkan, mestinya kan orang kayak Pak Bahlil tidak tidak masuk di situ kan, karena ada konflik kepentingan di situ. Mengapa? Karena begitu ada orang melihat kabinetnya konflik kepentingan begini, bagaimana uang saya bisa aman gitu, iya kan? Nah dengan masuknya kembali Pak Bahlil dan mungkin akan jadi Menteri SDM yang sangat powerful itu dengan energi dan mineral itu, dan energi dan mineral adalah industri sangat besar di Indonesia dan, itu industri
apa, investasinya besar gitu, orang yang memegang duit besar juga apa nggak mikir-mikir ya? Kepastiannya gimana? Heeh, ini gimana kalau kita investasi di Indonesia tapi pejabatnya seperti itu, ah, ke yang lain aja deh gitu, iya kan? Nah Ya udah akibatnya kejadian kan beberapa katakanlah kalau mungkin mungkin kalau heeh beritanya mungkin agak ini ya, ada heeh, 2 perusahaan dari Eropa yang itu kemudian mau masuk dan sebenarnya bagus mmm, perusahaannya ketika mau masuk ke sini, gara-gara prosesnya meragukan gitu kan, akhirnya mereka kabur gitu kan, iya. atau pindah ke Vietnam, pindah ke Pindah ke negara-negara Vietnam dan tetangga gitu. tidak hanya itu, Mas, tidak hanya maksudnya sekarang itu bisnis tidak hanya kepentingan ekonominya, tidak hanya kepentingan bisnisnya kan, ada kepentingan lingkungan. Karena dipaksa oleh, perjanjian-perjanjian Standar-standar ya, internasional, standar-standar hijau dan seterusnya, bisnis pun harus mengacu ke sana gitu. dan kita tabrak justru. Nah, kalau gaya Pak Bahlil kan ya tabrak aja lah gitu, asal nggak ketahuan. Kalau udah ketahuan tinggal minta maaf gitu ya. Ketahuan minta maaf. Karena kemarin kan sempat ada serial minta maaf gitu ya. Tanpa kita tahu spesifik apa yang diminta maafin Iya. gitu ya. Jadi mungkin karena Pak Jokowi itu minta maaf setelah kita tulis Nawadosa, mungkin karena Oh gitu dosa ya. itu. Enggak, kalau spesifik atas berita 18 Nawadosa saya minta maaf itu kan menenangkan ya. Oh ternyata tahu kalau dia berdosa gitu. Oke gini kan kita nggak tahu dia tuh nyadar apa nggak kalau ditulis berdosa. Tapi kan Pak Jokowi selalu begitu, Mas. Pak Jokowi kan tidak pernah saklek ketika, dia kan selalu bahasa politiknya kan bahasa politik yang, apa namanya, Bercabang gitu ya. bercabang. Dulu kan waktu mau jadi presiden ora urus Hmm. kan, apa namanya, copras-capres. Seolah-olah dia nggak pengen Hmm. jabatan itu, Hmm. tapi begitu dikasih kesempatan PDIP untuk jadi calon, ya diambil juga gitu. Saya akan berkhidmat di Jakarta sampai selesai gitu, Kan? menyelesaikan ini Jakarta gitu ya. Atau kemarin waktu anaknya mau maju, oh masih Masih kecil, kecil kan? belum tahu apa-apa gitu. Kita coba sekarang membaca ke depan Mmm. nasibnya Jokowi, Bung, pasca 20 Menurut lip me Agustus ya menurut liputan Tempo kan Pak Jokowi akan puasa bicara politik, 1 bulan katanya. 3 minggu sampai 4 minggu Heeh. kan, dan setelah itu dia akan keliling, mungkin bikin yayasan gitu, keliling bagi-bagi kaos, bagi-bagi buku gitu, untuk menjaga popularitas. Karena hanya itu yang dia punya, partai dia tidak punya, yang dia punya adalah relawan dan popularitas, maka dia harus jaga itu. Nah, kalau misalnya para relawan ini masih setia di Pak Jokowi, tapi kan kita berpikir kalau begitu caranya maka mahal sekali kan ongkosnya buat Pak Jokowi sendiri. Tapi mungkin dia udah menyiapkan biayanya kali ya. Kalau keliling-keliling terus tiap minggu ke Indonesia dan itu berapa lama gitu untuk mempertahankan itu. Kabar Kecuali dia ya ambil partai, ya nggak tahu. Tapi kan dengan tidak lagi menjadi presiden apa ketua kota partai masih mau gitu dikendalikan oleh dia. dengan kondisi yang seperti itu, ada juga pertanyaan, mungkin nggak sih sebenarnya Jokowi itu tidak sekedar dimaklumi sebagai pemimpin yang gagal, Mhm. tapi juga dihukum, dalam tanda petik kemudian sebagai semacam, Oh ya ini efek jerah bahwa kemudian ya ya tergantung pada political will dari para politisi ya, dan kita bersyukur sekarang ada PDIP, ada Nasdem, kecuali berubah ya nanti sore, Nasdem, PKS, masih ada dan 2 hari katanya kan Nasdem, PKS, dan PDIP yang di luar di luar pemerintahan. Ini pemerintahan. menggembirakan sekali. Mengapa? Karena Pak selama 10 tahun Pak Jokowi itu kan didukung 80% suara di parlemen. Akibatnya dia bisa semau-maunya. Kalau dia Dia mau ya. dia ingin pembangunan jalan. Dan dalam pikiran pragmatis Pak Jokowi, ini KPK yang menghalanginya. Para gubernur takut mengeksekusi pembangunan, maka KPK yang menghalangi. Karena KPK menghalangi, ya dicabut aja KPK-nya dengan cara revisi undang-undang KPK. Dan begitu diajukan ke DPR, dia dapat dukungan. Jadi bisa semau-maunya. Nah, dengan adanya apa namanya, partai yang di luar pemerintahan, maka pertarungan di parlemen akan kembali seru gitu. Dan dengan begitu maka media seperti Tempo tidak perlu memasang kuping terlalu dalam karena ada wakil yang Tidak benar-benar jadi sendirian di iya. luar di tengah arus yang ini sana semua gitu ya. Nggak hanya sekedar menganggap Tempo sentimen gitu ya, Iya, kalau konsisten PDIP, Nasdem, dan PKS di luar sistem. di luar sistem, di luar parlemen lah, at least kita publik nih pemilik suara, itu bisa melihat setidaknya ada perdebatan. Setidaknya ada yang mengingatkan, ketika penguasa yang begitu berkuasa dengan segala, apa namanya, alat negaranya, itu ada yang mengingatkan.
Setidaknya ada yang tidak setuju gitu. Walaupun mungkin kalah secara suara, tapi ada yang tidak setuju dan itu jadi catatan sejarah kan. Misalnya tentang IKN, misalnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya dengan Pak Jokowi didukung oleh mayoritas parlemen, maka semua keinginannya terkabulkan. Tapi dengan adanya suara yang berbeda, mungkin si pemerintahnya juga akan nahan diri gitu. Kalau selama ini sudah sangat tertata bahwa yang suara itu hanya di luar sistem gitu kan. Iya, Dan kesannya kemudian suara itu elitis dan iya. kecil sekali dan itu tidak didengarkan sama sekali gitu. Itu kan alat negara, polisi, tentara bisa semena-mena ke demonstran gitu. Bukannya berada bersama demonstran yang menyuarakan suara dalam yang diakui dalam demokrasi, itu kan semena-mena. Kenapa semena-mena? Karena tahu bahwa, politisinya itu berada di belakang pemerintah gitu. Ya kan jadinya kekuatannya jadi tidak, ya semena-mena lah gitu. Karena beberapa kemudian menganggap best practice terbaik dari Prabowo, Hmm, dari sosok Jokowi itu salah satunya ya dikhawatirkan yaitu hmm, kemampuannya Jokowi untuk merangkul seluruh hmm, kekuatan politik sehingga kemudian apapun iya, apa maksud politiknya dia akan hmm. terfasilitasi loh. Nah, dengan kondisi hari ini masih ada partai di luar itu menurut Bung masih itu sesuatu yang Iya menggembirakan karena ya? sekali lagi Pak Jokowi hanya punya relawan, punya popularitas. Pak Prabowo punya popularitas dan punya partai, Pak. Kan lebih kuat lagi. Kemarin yang terbaru punya 25.000 milisi berseragam, Bung. Apalagi itu. Iya kan artinya Pak Prabowo sangat kuat. Sehingga kalau kekuatan itu tidak ada yang mengimbanginya, yang rugi kita semua. Yang rugi adalah kesempatan kita untuk bersuara. Ini publik nih, kesempatan kita untuk bersuara, menyampaikan pendapat gitu. Tidak setuju, ngasih pertimbangan, itu kan publik juga berhak, menyatakan itu. Dan dengan adanya wakil yang berada di luar pemerintahan, suara-suara yang, sekecil apapun di masyarakat yang kontra terhadap pemerintah itu akan disuarakan di sana gitu, di parlemen. Karena begitu Pak Jokowi yang, mayoritas dan tidak ada yang menyuarakan suara publik di parlemen, yang terjadi adalah parlemen jalanan kan. Orang demo, wah itu kan satu ya rugi kita. Setidaknya kita jalan jadi macet lah. Orang juga akan melihat, waduh ini, demo-demo mulu, Indonesia apa nggak aman gitu. Muncul kemudian kebutuhan untuk mencari ruang formal di luar ruang-ruang yang Pasti Pak, namanya juga saluran, begitu mampet dia akan belok kayak sungai kan. nah itu kita sudah pernah bayar mahal kan kejadian 98, 98 betul sekali. dan itu mudah-mudahan jadi semacam ya apa istilahnya harga yang harus Pak kita Prabowo ada di pusaran itu mestinya dan terugikan sekali itu iya, kan. mestinya belajar banyak dari situ bahwa saluran, kebuntuan saluran politik, suara politik masyarakat itu akan mencari jalur lain yang tidak konstitusional gitu. Beri kami penutup ini semacam gambaran yang agak positif, Bung, biar nggak suram sekali Iya, gitu. iya. Meskipun bukan fajar yang menyingsing gitu ya di ufuk, tapi minimal ya cahaya di ujung terowongan lah kelihatan biar ini kita nggak ada apa istilahnya, Yang berpikir menyenangkan dari Pak Prabowo adalah susunan APBN 2025 lebih realistis. Itu yang menyenangkan. Setelah dia naruh ponakannya ya, siapa Wakil Menteri Thomas Djiwandono di Kementerian Keuangan, keluaran dari Thomas yang ada di sana itu adalah, APBN 2025 yang lebih realistis. Jadi, tidak jor-joran. Tadinya kan kita khawatirkan, wah ini Pak Prabowo sebagai keberlanjutan. Dan di TV kita lihat Pak Prabowo kayak dipaksa gitu melanjutkan IKN, wah Pak Prabowo akan ke sana juga. Kalau IKN 400 triliun, kemudian, makan siang gratis 400 triliun, kemudian hilirisasi juga swasembada pangan juga, membutuhkan banyak modal. Waduh ini APBN 3.500 triliun kita habis dong, utang 800 triliun, habis dong, terus untuk pembangunannya di mana gitu. Nah, dengan, APBN 2025 itu terlihat lebih realistis melihat beban, pada tahun awal pemerintahan Pak ya, Prabowo. Dan dengan begitu, itu menjadi harapan bahwa, Pak Prabowo lebih realistis dalam, memimpin Indonesia. Tidak ya, ugal-ugalan seperti ya, Pak Jokowi gitu, tidak mampu ngerti membangun batas lah gitu ya. dia itu, ngerti batas terhadap apa yang kita miliki. Hmm, apa yang mampu kita kerjakan gitu dengan Ya. kalau dari sisi politik hari ini kemudian ada nggak hal yang ya bisa kita
harapkan sebagai light at the end of the Ya tunnel-nya mestinya itu? sebagai orang yang, apa namanya, ahli strategi gitu ya, ahli strategi, belajar banyak, dia membaca bukunya banyak, kemudian, apa namanya, mestinya Pak Prabowo sadar bahwa nilai demokrasi itu indahnya justru ketika kekuasaan itu terbatas. Demokrasi memberikan mandat kepada penguasa untuk berkuasa, tetapi keindahan demokrasi adalah justru memberikan kekuasaan itu terbatas. Satu, terbatas periodenya, kedua, terbatas prinsipnya. Demokrasi itu bisa jalan kalau penguasa itu menahan diri memakai kekuasaan, meskipun sah secara hukum. Contohnya, presiden bisa ketika buntu antara pemerintah dan DPR karena sering Bisa mengeluarkan gontok-gontokan gitu, Perpu gitu ya? bisa mengeluarkan dekret, dekret bubarkan parlemen gitu. Itu kekuasaan presiden, tapi begitu dan itu konstitusional dan itu sesuai hukum. Tapi ketika seorang presiden melakukan itu, dia sudah tidak demokrasi lagi karena udah jadi otoriter. Nah, dengan begitu maka saya yakin Pak Prabowo paham lah ini soal prinsip-prinsip, apa namanya, ketatanegaraan, demokrasi dan seterusnya. Tahan diri memakai kekuasaan betapapun sah secara hukum. Dan dengan begitu demokrasi Indonesia bisa selamat. Sebelum Jokowi kita pernah ngalamin punya presiden dari background militer, Hmm, tapi rasanya saat itu ruang kebebasan berpendapat, ruang ya, perbedaan untuk bersikap secara politik jauh lebih, apa istilahnya, jauh lebih terbuka gitu iya, Pak dibandingkan Pak dengan SBY misalnya. zamannya Pak SBY gitu. Ya. Nah, Ya, indeks ke korupsi, indeks kebebasan pers di zaman Pak SBY dan dibanding dengan Pak Jokowi kan lebih baik Pak SBY. Tapi kan Pak SBY karena dia baca buku, dia pengetahuannya luas gitu dan semoga Pak Prabowo juga punyalah gitu. Karena kan dia orang yang berpendidikan, dia tinggal lama di luar negeri, dia pergaulan internasional, dia kalau ngobrol dengan calon menterinya harus bahasa Inggris gitu. Itu, mudah-mudahan sih ini membikin harapan ya. Walaupun, eee, kan tadi setelah kita ngomong yang pesimis-pesimis, ya harapan itu masih ada lah gitu. Kalau Pak Prabowo-nya tadi, eee, menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, kemudian penegakan hak asasi manusia dan seterusnya, terlepas dari masa lalu beliau ya. Tapi dengan itu saja Indonesia akan selamat, Indonesia akan kembali bergairah gitu. Bergairah dalam hal menumbuhkan harapan bahwa kita akan, menjadi negara yang setara gitu dengan negara-negara maju. terakhir sekali ini, posisi Wapres Fufafa kira-kira jadi beban apa jadi liability apa jadi aset dalam proses Prabowo untuk mencapai Ya semua Pak Prabowo kan tahu Bu Fafa, dia udah pegang itu, ya mungkin jadi pegangan, jadi ndak usah macam-macam lah itu. Dan, liabilities dalam arti yang membebani rasanya sih mungkin tidak ada faktor sejauh ini ya. Gibran tidak punya partai. Jadi sekarang ya belum punya partai yang berpihak pada dia, belum terjadi konflik. kemarin rasanya waktu pemilihan itu juga tidak terlalu dilibatkan gitu ya. Heeh, dia hanya punya bapaknya kan, yang sudah tidak lagi jadi presiden nanti. Artinya Pak Prabowo memegang kekuasaan sangat penuh gitu. Dan, dengan sendirinya, Gibran ya tidak berkutik gitu di depan Pak Prabowo. Artinya apa, konflik yang kita saksikan seperti dulu ketika zaman Pak SBY, Pak Yusuf Kalla misalnya, itu mungkin tidak terjadi. Nah, dengan begitu pemerintahan mungkin jadi efektif. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengimbangi di luarnya, legislatif, supremasi hukum, media massa yang makin independen dan seterusnya. Sehingga Pak Prabowo itu punya sparring partner gitu. Ketika dia mau A, ada yang mengingatkan, "Pak, kalau A ini risikonya, la. Kalau mau B ini risikonya, la. Sehingga Mhm. sebagai leaders dia akan memilih yang terbaik Ya, untuk Indonesia. tidak semuanya dikondisikan dulu untuk biar bisa mengamini, mengafirmasi kemauannya gitu ya. Iya, Bung Bajat terima kasih banyak iya. atas, apa istilahnya, ya sedikit harapan. Karena terus terang dengan kondisi hari ini, kemarin itu saya merasa benar-benar hopeless, Iya. kayaknya nggak bakal ada terobosan dari Mmm, ya bisnis as usual lagi gitu. Dan lagi-lagi kita nggak dapat semacam wisdom untuk belajar dari kekurangan kemarin, mmm, sehingga kemudian ya akan terulang lagi ininya. iya. Tapi sedikit tadi ada
Cahaya di ujung Semoga ya. terowongan. Ya harapan kita Iya. bareng kan, karena kemudian ruang publik ini menjadi semacam kepentingan bersama gitu. Iya iya. Mudah-mudahan nggak kapok untuk kembali lagi, Siap, karena nanti pasti akan kami repotkan lagi untuk ini, dengan senang kalau hati. ada hal-hal yang urgent gitu. Saya khawatir sekali itu kemarin yang isu apa, undang-undang, Penyiaran. kebebasan undang-undang RUU Iya. penyiaran itu yang ternyata Tempo mau dilarang untuk investigasi. Ini gimana? Ya untungnya ditunda. Makanya itu kan salah satu cara untuk ngantem lagi ya, cara Ini nggak sensor lagi. nggak akan ada nih kalau podcast ini dianggap merawankan keamanan nasional. Harus laporan dulu gitu Harus kan. laporan dulu. Bung Bajas sekali lagi terima kasih. Iya, terima kasih, Bung. Kita ketemu lagi di ruang dialektika berikutnya. Ya, Saya Winarko Ngantiwani undur diri. Salam Pancasila. Thank you, Bung. terima kasih.